Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari di Trailer Reaction. Dan untuk film yang mau gue tonton trailernya kali ini tidak perlu diperkenalkan lebih jauh ya. Lu semua udah pada tahu, penonton Sinekrip udah pada tahu, udah pada menunggu-nunggu. Yaitu ada film terbarunya Joko Anwar yang baru ngerilis trailer pertamanya ya. Ini baru trailer pertama, langsung trailer, bukan teaser, langsung. Yaitu ada pengepungan di Bukit Duri, atau yang punya judul bahasa Inggris keren banget nih, The Siege at Thorn High. Anjir, ini vibe film-film jadul. Judulnya nggak tahu kenapa mengingatkan gue ke banyak film-film mungkin tahun 70-an 80-an Hollywood ya. Tapi ini belum tahu kapan tanggal tayangnya, soalnya baru bakal di-reveal di akhir video, di akhir trailer. Tapi ada yang mulai banyak bergosip gitu kan, katanya lebaran lah atau mungkin puasa gitu. Gue sih meragukan semua gosip itu ya. Kenapa gue ragu kalau lebaran? Soalnya materinya nih bisa dibilang nggak lebaran-lebaran banget. Lebaran kan biasanya antara film keluarga, film semua umur, atau horor yang seru, yang rame, yang populer, atau film-film yang mengandalkan unsur keluarga lah. Jarang banget ada yang di luar itu film lebaran. Makanya kalau pengepungan di Bukit Duri ini gue ragu kalau lebaran, karena bukan horor, ini thriller ya. Terus unsur keluarganya mungkin ada, cuman bukan film yang kayak wah ini film keluarga banget, kayaknya bukan film yang seperti itu juga. Jadi gue ragu kalau misalkan ini bakal di-reveal tayang di lebaran. Kalau bulan Februari kayak terlalu deket. Joko ngerilis trailer hamin sebulan itu kayak nggak mungkin. Jadi Februari coret lah. Maret juga coret, soalnya Maret puasa. Walaupun ini sebatas mitos aja, belum pernah dibuktikan secara saintifik banget. Cuman kan ada kepercayaan kalau film rilis bulan puasa itu penontonnya dikit, karena penonton tuh nggak nonton bioskop katanya gitu. Itu belum terbukti, cuman ya itu mitos yang sudah disepakati bersama. Jadi gue juga ragu kalau filmnya bakal rilis Maret. Kemungkinan adalah rilis habis lebaran, yaitu antara bulan April sampai ya mungkin Juni lah. Kalau Juli kayaknya terlalu jauh sih. Juli terus lu ngerilis trailer bulan Januari, kayaknya untuk ukuran film Indonesia, even untuk Joko Anwar tuh terlalu jauh. Jadi mungkin antara April atau Mei, mentok-mentoknya Juni. So cobalah ya, kita tonton dulu trailer untuk pengepungan di Bukit Duri alias The Siege at Thorn High. Lo harus cari dia. Siapa? Anak gue. Anjir, MGM. Film Indonesia ada logo MGM. What? Wait. Ini kayaknya bakal banyak hal yang perlu diperhatiin ini. Nih lagi ada demo, so tulisannya bumi, aduh nggak jelas anjir. Bumi cukup untuk kita semua. Oh wait, ulangin bentar ya. Gue kayak mendengar dialog. Anjir, babi. Terjadinya kembali kerusuhan besar antar kelompok masyarakat di beberapa. Oh, anu ya, rasisme gitu berarti. Aku sudah cari anak kakakku di banyak sekolah di Jakarta. Jangan-jangan. Ini sekolah terakhir. Juli yang tempat anak-anak buangan itu nggak bahaya gitu ngajar di sana. Tidak tahu kalau bapak ini Cina. I see. Tuh kan. Soal rasisme ini sebenarnya di luar segala Hari ini aku thrillernya. ini buat nyari tahu. Soal Dia anak kakakku. Rumah di mana? Bercenter pelak. oh usah, makasih. Mati. Ini Omara Esteglal nih ngeselin banget anjing. aku cuma bilang harusnya kamu dari awal nggak usah ngeladenin dia. Sama kayak guru yang lain. Takut sama murid sendiri. Oke. Anjing, dia kayak sengaja ngincer itu ya. Pokoknya di luar gurunya tadi ngomelin dia, kayaknya memang bocah-bocah begajulan ini sengaja ngincer karena si guru nih Cina tadi kan. Wah, bangsat. Mereka akan bunuh bapak. Enggak, kamu biarin. Karena kita bakal jadi saksi. Bangsat. Nuansa bening.
Ay. Wow. Was. Merinding gue bangsat. Ini ya. Ini sesuatu yang apa ya, hanya bisa dibikin oleh Joko sih kalau di film Indonesia. Soalnya lu lihat tadi lah, lu lihat beberapa scene di itu ya, di akhir trailernya, gimana kekacauan itu digambarkan, terus banyak ledakan, banyak chaos dan segala macam. Itu sesuatu yang gak murah guys. Itu gak murah dan gak gampang. Satu, lu butuh biaya lebih, dan ini MGM ada sebagai backing ya. Dan yang kedua, ini bukan sesuatu yang bisa kelar di take dalam waktu setengah hari gitu. Bayangan gue nih kalau adegan kekacauannya ada yang bisa makan waktu berhari-hari untuk take. Dan untuk film Indonesia itu sesuatu yang uncommon, sesuatu yang ya bisa dibilang bukan praktek yang normal. Kalau di Hollywood mungkin udah biasa ya, tapi kalau di Indonesia sesuatu yang beda. Gila sih tadi endingnya di belakang tuh. Kalau gue waktu itu pada saat nonton Gundala, gue suka adegan pada saat ada kerusuhannya. Nah ini ibaratnya adegan kerusuhan di Gundala itu dikali 3 gitu, tingkat apa intensitasnya, kekeosannya itu berkali-kali lipat, and it looks really great. Dan tanggal tayangnya sesuai dugaan ya, 17 April tuh kan, setelah Lebaran itu awal April gitulah. Jadi ini bener-bener kayak setelah Lebaran, film yang dengan berani itu jadi ganjalan pertama untuk film-film Lebaran ya. Karena kan biasanya gitu tuh, film Lebaran rilis, terus kemudian 1-2 minggu tuh mereka yang berjaya. Baru kemudian ada film yang muncul dengan berani untuk melawan film Lebaran, dan inilah film itu ya, filmnya Joko. Wajar dia berani lah. Ya ini film distopia ya, tipe-tipe film distopia, dan gue sudah mulai bisa membayangkan ada komentar-komentar. Gak tahu ini gue seuzon aja gitu. Ada film distopia gini, kok gue bisa membayangkan ada komen-komen yang ngomong, wah ini film distopia Indonesia pertama. Itu kayak kemarin pada saat Pelangi di Mars tuh banyak yang klaim ini film sci-fi Indonesia pertama. Aduh, gue nggak tahu ya, ini kecenderungan orang Indonesia gitu ngelihat sesuatu yang beda terus klaim pertama. Nah sebelum gue menemukan komentar itu, no, ini bukan film Indonesia pertama yang ngangkat distopia ya. Even Gundala itu a bit ada nuansa distopianya. Terus 24 jam bersama Gaspar, terus Arini walaupun hasilnya begitulah itu tetap distopia. Alif Lamim, Anggi Umbara itu film terbaiknya dia juga sama. Jadi sudah ada beberapa sebenarnya film-film Indonesia yang ngangkat nuansa distopia. Even Tengkorak juga bisa dibilang sci-fi yang nyerempet ke sana. Bikinannya Yusron ya. Cuman yang menarik tadi ada di tulisannya, gue membaca ini adalah masa depan yang tidak terlalu jauh. Not too distant future, atau istilahnya adalah near future dystopia. Itu ada istilahnya tuh. Distopia yang mengangkat masa depan tapi yang gak terlalu jauh. Itu dipakai pada saat si pembuat karya, si pembuat cerita itu pengen menggambarkan sesuatu yang nuansanya dystopian, belum terjadi, tapi dia merasa ini tuh bakalan segera terjadi nih kalau nggak dilakukan perubahan. Nah ini sama, gue bisa membayangkan keresahannya Joko kalau misalkan orang-orang dibiarkan saling bermusuhan, nggak ada pemerintah yang ngontrol dengan baik, terus yang diutamakan adalah kebencian, ya udah kayak gini, saling berantem, saling ngebabi-babiin satu sama lain. Dan ini ngingetin gue ke banyak film sih. Gue bisa membayangkan kalau orang nonton trailernya terus yang keinget adalah film-film Jepang gitu ya, kayak misal Cross Zero, tipe-tipe film soal murid yang begundal, yang nakal, terus kemudian jadi preman, berantem dan lain-lain. Gue bisa memahami kalau ada yang teringat ke sana, tapi kalau gue nggak tahu kenapa yang teringat adalah film-film kayak The Warriors yang tahun 70-an tuh. Karena kan karakternya juga sama tuh, anak-anak muda yang jadi preman, yang jadi geng, terus stylenya juga agak-agak distopia di kota yang chaos. Tapi ini versi pengepungan di satu lokasi. Jadi kayak gabungan antara The Warriors sama Green Room atau Assault in Precinct 13. Nah tipe-tipe itulah filmnya Carpenter. Ngingetin gue kesana. Gak tahu sih, Joko mah memang kadang inspirasinya kan film-film yang tidak kita duga ya. Jadi mungkin aja memang itu film-filmnya jadi inspirasi dia. Sama pemilihan lagunya guys, ini kayaknya bakalan jadi sebuah staple sih di film-filmnya Joko. Dia milih lagu yang out of the box, yang tidak orang duga. Kalau Siksa Kubur kemarin tiba-tiba ada lagu itu ya, Bila Waktu Telah Berakhir punya Opik, siapa yang mengira. Lu mungkin bakal ngiranya, oh ini bakalan muncul lagu-lagu kayak Pengabdi Setan yang jadul, yang creepy. Muncul
Lagu religi anjing. Kalau di sini lagu yang keluar nuansa bening itu juga sama. Gue nggak expect itu yang muncul. Tapi vibe-nya cocok banget buat menggambarkan suasana chaos dan desperate yang muncul di trailernya. Oke, so gimana menurut lo setelah ngeliat trailer ini? Apakah lu yakin ini bakalan bagus? Bakalan jadi filmnya Joko yang terbaik atau enggak? Karena kalau dari yang selentingan gue denger beberapa orang yang sempet tes screening kemarin, yang muncul adalah kekaguman. Kayak banyak yang ngomong, anjir ini tegang banget, ini film terbaiknya Joko. Waktu itu banyak yang ngomong seperti itu. Tapi apakah menurut lo realitanya adalah begitu? Silahkan komen di kolom komentar ya. Kira-kira menurut lo ini film akan seperti apa? Atau mungkin lo udah punya teori-teori ini? Kan filmnya Joko seperti biasa akan pasti disambung-sambungin tuh, ada universe-nya. Mungkin lo punya teori ini kira-kira nyambung ke film yang mana, bisa mulai dibagiin di bawah. Nanti pastilah kalau udah rilis gue bakalan membuat cocok logi ngawur. Tapi sekarang mungkin lu udah ada yang kepikiran, silakan bisa lu bagiin. Seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen join membership untuk dapetin benefitnya bisa dicek. Tiap tier itu punya benefit beda-beda, silakan gabung kalau tertarik. And thank you so much buat teman-teman yang masih setia join sampai hari ini, terutama mereka-mereka ini ada di tier Besti, La Familia. Makasih banget. Tier Sobat juga makasih. Kalian semua pokoknya sudah sangat membantu kami. Oke dan gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.